Wah, karena hampir 2 bulan di Kalimantan belum turun hujan, jadi hari ini kita coba berburu ikan-ikan monster yang besar dan panjang-panjang di sungai dan rawa-rawa yang sudah mengering di tengah hutan ini yuk teman-teman. Biasanya sih di sungai dan rawa-rawa yang sudah mengering di tengah hutan seperti ini, banyak sekali ikan-ikan yang terjebak di dalamnya nih teman-teman. Mulai dari ikan yang besar dan panjang, ikan yang besar dan pendek, sampai ikan yang kecil dan gepeng pun ada di hutan ini loh teman-teman. Wah, untuk berburu ikan-ikan monster di tengah hutan ini, pertama-tama aku mau coba pasang 16 pancing menggunakan umpan potongan daging ayam seperti ini nih teman-teman. Karena target ikan yang kita pancing kali ini adalah ikan toman monster, jadi pancing yang kita gunakan haruslah pancing besar yang sudah diikat menggunakan tali kawat seperti ini ya teman-teman. Maklum, ikan toman di sungai ini ukurannya bisa sampai 5 kilo beratnya nih teman-teman. Wah, setelah semua pancing siap, waktunya kita pasang pancing-pancingnya di sarang-sarang ikan toman seperti ini ya teman-teman. Untuk pancing pertama kita pasang di samping rumput dan ranting-ranting kayu seperti ini. Pancing kedua kita pasang di sini. Pancing ketiga kita pasang di sini. Pancing keempat kita pasang di sini. Pancing kelima kita pasang di sini. Pancing keenam kita pasang di sini. Pancing ketujuh kita pasang di sini. Pancing kedelapan kita pasang di sini. Pancing 9 kita pasang di sini. Pancing 10 kita pasang di sini. Pancing 11 sampai pancing 16 kita pasang di sini ya teman-teman. Wah, setelah kita sudah pasang 16 pancing umpan daging ayamnya, sambil menunggu pancingnya dimakan ikan, ikut aku masuk ke dalam hutan untuk mengecek rawa-rawa yang sudah mengering di tengah hutan ini yuk teman-teman. Biasanya sih di rawa-rawa yang sudah mengering seperti ini, banyak sekali ikan-ikan monster yang terjebak nih teman-teman. Wah, di pinggir rawa ini, tiba-tiba saya dibuat penasaran dengan sebuah jejak kaki hewan misterius nih teman-teman. Ada yang tahu kira-kira ini jejak kaki hewan apa? Wah, setelah berjalan agak jauh, tiba-tiba di sini saya juga berhasil menemukan sebuah rawa yang sudah mengering lagi nih teman-teman. Wah, sepertinya di dalam rawa-rawa yang ini ada ikan-ikan yang terjebak di dalamnya nih teman-teman. Karena saya penasaran, akhirnya saya pun memutuskan untuk membuat tombak menggunakan besi seperti ini untuk menangkap ikan di rawa-rawa yang sudah mengering ini nih teman-teman. Untuk membuat tombak ikannya, caranya kita hanya perlu mengikatkan mata tombak di batang kayu seperti ini ya teman-teman. Ada yang pernah tangkap ikan pakai tombak seperti ini? Wah, sebelum kita menangkap ikan menggunakan tombak seperti ini, pertama-tama kita harus membersihkan rawa-rawanya terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman. Tujuannya agar kita bisa lebih mudah untuk melihat pergerakan dari ikannya ya teman-teman. Biasanya sih ikan-ikan yang terjebak seperti ini akan sembunyi jauh ke dalam lumpur ataupun bersembunyi ke sela-sela batang kayu seperti ini nih teman-teman. Wah, saat sedang membersihkan rawa-rawa ini, tiba-tiba saya berhasil mendapatkan seekor ikan yang kecil, pendek, dan berwarna hitam yang tersesat di rawa-rawa ini nih teman-teman. Ada yang tahu ini ikan apa? Wah, setelah sudah agak bersih, waktunya kita mulai menyodok-nyodokkan tombak ke dalam lumpur dan sela-sela batang pohon tempat ikan bersembunyi ya teman-teman. Wah, ternyata di sela-sela batang pohon ini saya berhasil mendapatkan seekor ikan yang lumayan besar nih teman-teman. Ada yang tahu ini ikan apa? Wah, di dalam lumpur ini seperti ada yang bergerak-gerak nih teman-teman. Setelah coba saya sodok-sodok, ternyata saya berhasil mendapatkan seekor ikan yang lumayan besar lagi nih teman-teman. Ada yang tahu ini ikan apa? Ikan jenis ini memiliki duri yang sangat tajam sekali loh teman-teman. Jadi untuk memegangnya kita perlu berhati-hati ya teman-teman. Wah, setelah sekian lama kita menyodok-nyodok ikan, sepertinya di rawa yang ini tidak ada ikan monster yang besar dan panjang yang terjebak di rawa ini nih teman-teman. Tapi lumayan ya teman-teman. Wah, di sini saya juga menemukan sebuah genangan air di bawah potongan pohon seperti ini nih teman-teman. Biasanya sih genangan air di bawah pohon seperti ini banyak sekali ikan yang terjebak nih teman-teman. Aduh, tapi di bawah pohon yang ini sepertinya tidak ada ikannya nih teman-teman. Wah, di perjalanan mencari rawa-rawa yang sudah mengering, tiba-tiba saya dibuat kaget dengan benda aneh yang ada di rawa-rawa seperti ini nih teman-teman. Ada yang tahu kira-kira ini apa? Wah, ternyata
ternyata benda aneh ini memiliki cakar yang tajam seperti burung elang nih teman-teman. Wah, jika dilihat-lihat ini merupakan bangkai dari buaya atau biawak yang sudah lama pindah alam nih teman-teman. Biasanya sih jika hewan seperti ini sampai masuk ke dalam perangkap ikan nelayan, hewan ini akan mencuri dan merusak perangkap nelayan nih teman-teman. Wah, di genangan air yang ini terlihat seperti ada pergerakan ikan nih teman-teman. Wah, sepertinya di rawa-rawa yang ini banyak sekali ikan-ikan yang terjebak di dalamnya nih teman-teman. Wah, setelah coba saya raba-raba ke dalam lumpur, ternyata di rawa-rawa ini ada ikan monster yang terjebak juga nih teman-teman. Wah, setelah coba saya tombak, tiba-tiba saya dibuat kaget karena tombak ajaib saya ini langsung bengkok seperti ini nih teman-teman. Aduh, semoga saja ini benar-benar ikan ya teman-teman. Karena di rawa-rawa seperti ini, selain ikan yang terjebak, biasanya dihuni oleh hewan-hewan predator juga loh teman-teman. Wah, karena tombak ajaib saya ini sudah tidak mampu untuk menombak ikan monster ini, akhirnya saya pun memutuskan untuk menangkap ikan ini menggunakan tangan saja nih teman-teman. Wah, setelah sekian lama saya bergulat dengan ikan monster di rawa-rawa ini, akhirnya saya pun berhasil menangkap ikan monster ini nih teman-teman. Wah, ternyata ikan yang aku dapat ini lumayan besar dan panjang nih teman-teman. Dan sedikit hitam ya teman-teman. Wah, di rawa-rawa yang ini ternyata ikan yang kita dapat lebih banyak daripada rawa-rawa yang sebelumnya ya teman-teman. Wah, sepertinya jika seharian kita cari ikan di rawa-rawa ini, ikan yang kita dapat bisa lebih banyak dan besar-besar ya teman-teman. Ada yang pernah cari ikan di lumpur dan rawa-rawa seperti ini? Wah, untuk tangkapan ikan kita hari ini, ternyata kita berhasil mendapatkan ikan yang lumayan banyak nih teman-teman. Mulai dari ikan yang besar dan pendek, kecil tapi panjang, pendek tapi gepeng, semuanya berhasil kita tangkap nih teman-teman. Wah, saat sedang membersihkan ikan, tiba-tiba saya dibuat kaget karena salah satu dari ikan buruan kita ini sedang bertelur nih teman-teman. Aduh, saya jadi merasa bersalah nih teman-teman. Wah, sebelum hari semakin sore, kita harus cepat-cepat bakar ikannya ya teman-teman. Maklum, kalau di Kalimantan ada larangan gak boleh bakar ikan sungai jika hari sudah mulai petang nih teman-teman. Apakah di tempat kalian juga ada larangan seperti itu? Wah, untuk bakar ikan kali ini kita tidak tambahkan bumbu apapun ya teman-teman. Karena biasanya si ikan yang masih segar seperti ini rasanya sudah manis dan gurih nih teman-teman. Iya, manis dan gurih seperti senyum kamu. Wah, dari beberapa jenis ikan yang sudah kita bakar tadi, aku lebih suka dengan ikan yang gepeng ini nih teman-teman. Rasanya sangat gurih dan manis sekali jika dibakar nih teman-teman. Ada yang pernah coba rasa dari daging ikan ini? Wah, setelah hari sudah semakin sore, waktunya kita kembali ke sungai untuk mengecek 16 pancing umpan daging ayam yang sudah kita pasang tadi ya teman-teman. Wah, di pancing pertama ini seperti belum ada pergerakan nih teman-teman. Aduh, di pancing pertama ternyata umpannya sudah habis dan zong nih teman-teman. Wah, di pancing kedua juga seperti belum ada pergerakan nih teman-teman. Aduh, di pancing kedua juga zong nih teman-teman. Wah, di pancing ketiga terlihat talinya sangat tegang sekali nih teman-teman. Setelah coba saya angkat, ternyata tali dari pancing ketiga ini sudah dibawa nyangkut ke dalam kayu-kayu seperti ini nih teman-teman. Jadi kita tinggalkan saja ya teman-teman. Wah, di pancing keempat setelah diangkat lagi-lagi pancingnya zong nih teman-teman. Aduh, di pancing kelima juga sama nih teman-teman. Wah, di pancing keenam lagi-lagi zong juga nih teman-teman. Di pancing ketujuh juga sama nih teman-teman. Aduh, di pancing ke-8 lagi-lagi zong nih teman-teman. Wah, di pancing ke-9 ternyata zong lagi nih teman-teman. Aduh, di pancing ke-10 lagi-lagi zong nih teman-teman. Wah, di pancing ke-11 sampai pancing ke-16 ternyata zong semua nih teman-teman. Ada yang tahu kira-kira kenapa semua pancing kita zong?
Karena kemarin kita gagal mendapatkan ikan toman monster. Wah, hari ini ikut aku angkat 5 perangkap ikan raksasa di sungai berair hitam seperti ini yuk teman-teman. Biasanya sih di sungai berair hitam seperti ini merupakan sarang bagi ikan-ikan monster yang besar, panjang, dan hitam-hitam nih teman-teman. Semoga saja hari ini kita bisa dapat ikan-ikan monsternya ya teman-teman. Wah, di perangkap ikan yang pertama setelah diangkat ternyata belum ada ikan yang masuk nih teman-teman. Wah, di perangkap kedua setelah diangkat, aduh, lagi-lagi perangkapnya masih kosong nih teman-teman. Wah, di perangkap ikan yang ketiga ini setelah diangkat, aduh, ternyata masih belum ada ikan yang masuk lagi nih teman-teman. Aduh, di perangkap yang keempat, lagi-lagi masih belum ada ikan yang masuk nih teman-teman. Wah, di perangkap ikan yang ini setelah diangkat tiba-tiba ada pergerakan yang sangat kuat sekali nih teman-teman. Ada yang tahu kira-kira ini ikan apa?